Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di Map Official Channel, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya mencoba akan membahas tentang Imam Mahdi ketika muncul akan menghidupkan kembali sunnah Nabi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, terdapat banyak riwayat dijelaskan bahwa Imam Mahdi melakukan reformasi dengan mendirikan hukum-hukum dan peradilan baru ketika nanti dia akan muncul. Hukum-hukum itu ialah yang sekilas kelihatannya tidak sejalan dengan teks-teks fikih yang ada dan juga sahih riwayat Nabawi. Beberapa contoh hukum-hukum tersebut adalah hukum warisan saudara di alam zar, harus dibunuhnya peminum-peminum keras, orang-orang yang meninggalkan sholat, dan pembohong. Selain itu, diharamkannya mengambil untung dari seorang mukmin ketika bermuamalat, dirobohkannya menara-menara masjid, atap-atap masjid, dan lain sebagainya. Sebagaimana sikap Imam Mahdi dalam beberapa hal juga seperti itu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, dalam berbagai riwayat, perubahan tersebut sering disebut dengan peradilan baru, sunnah baru, ajakan baru, dan tentu saja kita tidak mengartikannya sebagai sesuatu selain menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat banyak perubahan yang dibawa oleh Imam Mahdi, sehingga ketika orang-orang melihatnya, mereka mengatakan bahwa Imam Mahdi membawa agama baru. Jika berbagai riwayat tersebut valid dan maksumin, maka beberapa hal di bawah ini saya akan jelaskan atau perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu sebagian hukum-hukum ilahi, meskipun bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi secara penuh semuanya itu hanya bisa disebarkan dan dijalankan pada zaman Imam Mahdi, dan beliaulah yang akan menjalankan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sepanjang zaman ini terdapat banyak orang-orang bejat yang telah menciptakan perubahan dan penyelewengan hukum, yang kelak Imam Mahdi akan meluruskan hukum-hukum Allah tersebut. Dalam kitab Al-Qaulul Muqatsar disebutkan ia tidak akan meninggalkan satu bidah, tak ada satu sunnah pun yang tidak ia hidupkan. Kemudian yang ketiga, karena para fuqaha menggunakan berbagai kaidah pengambilan hukum istab dalam berjihad, terkadang hukum yang mereka ambil tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya. Meskipun hukum-hukum tersebut harus diamalkan oleh para mujahid dan orang-orang yang mengikutinya, tetapi ketika Imam Mahdi muncul, beliau sendiri akan menjelaskan hukum-hukum yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, sebagian hukum syariat muncul karena situasi dan kondisi tertentu untuk bertakhiyah. Di zaman Imam Mahdi tidak ada lagi takhiyah dan hukum yang sebenarnya akan dijelaskan. Wallahu alam bisawab. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Shadiq alaihissalam bersabda, ketika Imam Mahdi bangkit, tidak ada lagi takia dan beliau akan mengeluarkan pedang dari sarungnya.
Beliau tidak mengambil apa-apa dari orang-orang kecuali pedang dan tidak memberikan apa-apa kepada orang-orang kecuali pedang. 2 kali beliau mengucapkan hal tersebut. Di sini kami hanya menyebutkan beberapa riwayat saja. Semua kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang saya ucapkan di sini ini belum terjadi dan masih berumpama jika memang semua yang akan terjadi ketika nanti muncul. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Shadiq juga dalam sebuah hadisnya yang panjang bersabda, "Kalian kaum muslimin harus mematuhi kami dan mengembalikan segala permasalahan kepada kami, dan juga tunggulah berdirinya pemerintahan kami dan kalian serta kejayaan kami, dan kalian ketika qaim dan juru bicara kami muncul, ia akan mengajarkan kembali kepada kalian Al-Quran dan hukum-hukum agama dari awal, sebagaimana telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Orang-orang yang pintar di antaranya kalian akan mengingkari perbuatannya ini dan mereka akan memprotesnya. Kemudian kalian tidak akan berada di bawah jalan agama yang benar kecuali di bawah hunusan pedang-pedang yang berada di atas kepala kalian." Sahabat yang beriman dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan sunnah umat terdahulu pada umat ini, tetapi umat ini merubahnya. Mereka merubah agama, tidak ada hukum yang tersisa di tengah-tengah umat ini kecuali telah berubah dari apa yang diwahyukan sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu sampai datangnya seorang imam yang akan memperbaharui agama. Beliau juga bersabda, ketika Imam Mahdi muncul kelak, mulai dari awal ia akan mengajak umat manusia memeluk Islam kembali. Pada waktu itu Islam telah berubah punah dan umat manusia tersesat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari riwayat ini kita dapat memahami bahwa Imam Mahdi tidak akan membawa agama baru untuk seluruh umat manusia. Sekali lagi saya ucapkan bahwa dari riwayat ini kita dapat memahami bahwa Imam Mahdi tidak akan membawa agama baru untuk seluruh umat manusia. Namun karena umat manusia telah menyimpang, Imam akan mengajak mereka kembali memeluk Islam yang sejati, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Shadiq alaihissalam berkata kepada Buraid, "Wahai Buraid, demi Allah tidak ada kehormatan Allah yang tidak mereka injak-injak, dan kita Allah serta sunnah nabinya tidak diamalkan. Sungguh sejak Amirul Mukminin meninggal sampai sekarang, hukum Allah tidak dijalankan di tengah-tengah umat manusia." Lalu beliau melanjutkan ucapannya, "Demi Allah, umur dunia tidak akan berakhir kecuali orang-orang yang mati dihidupkan, yang hidup dimatikan, lalu hak diberikan kepada yang berhak, dan berdirinya agama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Bergembiralah kalian karena kebenaran demi Allah hanya ada di tangan kalian." Dari riwayat ini kita dapat memahami bahwa banyak sekali perubahan yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi ketika suatu saat nanti ia muncul. Wallahu alam bisawab. Pada pembahasan ini kita akan membagi beberapa macam perubahan tersebut menjadi 3 bagian: hukum baru, pembenahan, serta pembaharuan dan peradilan baru. Itu yang akan next kita akan bahas. Sahabat yang beriman dimanapun berada,
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan singkat mengenai Imam Mahdi menghidupkan kembali sunnah Nabi ketika ia muncul. Semoga apa yang saya sampaikan pada pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam pembahasan ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.